Selamat bertemu kembali Mas Bro. Kali ini kita akan belajar membuat charger aki ya. Charger aki motor. Di video kali ini pertama saya akan memberikan bahan apa saja ya yang kita perlukan untuk membuat charger aki. Saya akan tulis di sini. Saya singkirkan terlebih dahulu. Saya atur gambarnya dulu Mas Bro. Saya atur gambaran terlebih dahulu ya. Sebentar. Pertama kita sediakan, kelihatan apa enggak ini, kabel buntung kalau di sini namanya, atau kabel steker. Oke ya. Selanjutnya terserah kalian mau menggunakan trafo berapa ampere. Kalau untuk charger aki motor pada umumnya saya sarankan jangan di atas 10 ampere ya. Nanti akan saya jelaskan. Pakai saja kita 5 ampere. Trafo 5 ampere. Terserah pakai non CT apa CT. Yang saya gunakan ini adalah non CT. Selanjutnya lampu LED ya. Lampu LED 2 buah. Selanjutnya kita perlu juga saklar ya biar praktis. Saklar. Terus kita pakai juga sekring ya untuk mengantisipasi sekring. Terus dioda kiprok 10 ampere. Satu lagi dioda 6 ampere 2 biji. Terus resistor Mas Bro. Resistor 1K 1 biji. Terus kipas DC 12 volt, satu saja sudah cukup. Terus kabel secukupnya. Terus baut secukupnya. Terus kalau kalian mau menggunakan box aki ya silahkan ditambahkan box aki
box cas aki, kleru mas, box cas aki. Ya beginilah tulisan saya. Oke, mungkin dari daftar ini mungkin sudah bisa menggunakan charger aki. Sebenarnya kita kalau sudah punya kabel buntung dan trafo dan dioda kiprok itu sudah bisa menggunakan, tapi ini saya buat agar lebih praktis dan lebih awet. Oke, saya sebenarnya video saya di sekarang ini sebenarnya ini sudah agak lama, tapi saya jelaskan di video ini jalur-jalurnya ya, biar kalian paham dulu. Oke ya, saya lepas dulu. Dari kabel input PLN ya, lari ke sini ya, ke bagian primer dari trafonya. Nah, PLN itu adalah arus bolak-balik atau arus AC ya. Arus AC saya tunjukkan di sini. Terserah, yang satu dia tempelkan di 220 volt dan di 0 yang satunya. Tapi yang 0 ini, yang satunya ini dari PLN, ini lari ke saklarnya sini, ke saklar depan sini. Nah, saklar depan sini ya. Ke saklar sini ya, dan keluar lagi di saklar sini. Nah saklar ini yang saya pakai ini menggunakan lampu LED depan sini. Nah, jadi otomatis untuk pinnya itu ada 3. Yang 2 ini sebagai cut off ya, cut off, dan ini untuk yang kuning ini, biasanya pin kuning ini untuk menyalakan lampunya. Ini bisa kalian ambil langsung dari sini, dari 220. Yang satunya dia kan ya sini, ini yang nolnya ini ya. Terus untuk outputnya ya, ini kita ambil 0 terus di 15 volt yang ke satunya. Nah, ingat ya mas bro, ini dioda kiprok, jadi jangan sembarang tancap. Ini ada 4 pin ya, 4 pin seperti ini. Ini ada kepala kiprok yang saya potong sebagai pendingin saja. Nah, seperti ini saya gambarkan seperti ini. Sebentar. Ini adalah AC atau itu AC, ini plus, dia kan begini. Nah, AC ini dia terhubung dengan di sini diagonal ya sambungannya. Terus plusnya ini ke sini. Plus dari output dari dioda kiproknya ini sudah menjadi arus DC. Ini input AC ya, jangan salah ya nanti. Nah, terus di sini keluarnya ini dia saya beri kabel merah ini ya, saya tambah dioda ini supaya voltasenya tidak agak ketinggian, biar dia stabil saja dan searahnya itu bagus. Dia di sini, terus di kabel merah ini dia lari ke sini
ke sekring sini, dan dia keluar. Nah ini di kabel yang ini, yang cross dari output aki menuju aki. Dan yang hitam ini, output ini, dia lari ke sini. Ingat, ini sambungan diagonal, jadi plusnya di sini, minyak di sini, DC-nya. Nah, di sini. Ini langsung saja ke aki yang sini. Ya, sudah jelas ya. Terus, kalau kalian mau menggunakan pendingin atau kipas, ya ambil saja dari primernya sini, yang miliampere. Ambil dari nolnya sana, 1 yang kabel min, dan sini plusnya. Harus disearahkan dulu kalau menggunakan kipas DC ini, karena trafo ini sebagai step down saja, dari 220 volt menjadi seperti 15 volt ya, 15 volt, 12 volt, 19 volt dan sebagainya, tergantung kita mau pakai untuk apa. Untuk charger aki biasanya paling bagus itu di antara 13 volt sampai 15 volt. Itu 15 volt itu sudah terlalu ketinggi kalau menurut saya. Oke ya, ini dari 12 volt, terus diarahkan menuju ke sini, ke kipas ini. Dan kalau kalian mau menggunakan lampu LED, ini kasih resistor 1K, 1 kilo ohm ya, 1 kilo ohm, terus disambung ke sana, ke sini, depan sini, ke sini ya, supaya ada arus yang masuk, kita sudah mengetahuinya. Dan jika menggunakan ini, kipas ini, kita wajib menggunakan ini elko ini yang ukurannya ini belum saya tulis tadi ya, elko tambah 1 lagi, elko atau electrolyte kondensator, elko 220 mikrofarad, 50 volt saja sudah bisa. Kenapa menggunakan elko? Karena biar arus DC nya itu lebih halus, supaya kipas ini, meskipun kipas ini murah, kipas ini kalau menggunakan elko dengan DC yang halus, pasti kipas ini akan awet. Oke, untuk pembuktiannya saya tes terlebih dahulu. Oke ya, saatnya kita mengecek dulu berapa voltase yang keluar dari trafo ini yang harus kita supply di dioda kiprok ini ya. Jangan jadikan patokan tulisan di antara trafo ini sebagai acuan kita ya. Harus kita melalui multitester dulu supaya kita tahu berapa voltase yang keluar. Oke, kita nyalakan dulu. Jangan lupa multitester diputar di selektor 50 AC, karena kita mengukur di bawah 50 AC, jadi kita harus putar di situ. Kita mencolokkan ke 0, yang satu ke sini. Kita lihat dulu satu persatu. Ini tulisannya adalah 6 volt. Coba kita gunakan multitesternya. Itu yang keluar benar, itu adalah 6 volt yang keluar ya, 6 volt AC. Saya geser di angka 9 volt.
dia keluar di angka 10 volt ya, seperti itulah. Selanjutnya di 12 volt, tulisannya di sini 12 volt. Jika saya tancapkan sini, berapa yang keluar di multitesternya? Itu 12, sedikit ya. Itu adalah 12 volt, sedikit. Terus kita tancapkan lagi di 15 volt yang di sini, bawah sini, hati-hati langsung nyentrum. Lihat multitesternya itu 15,20an ya, itu 15,20an, dan saya tancapkan di 18 volt. Kok susah sekali. Sudah, itu aja dulu. Nah, untuk charger aki berapa sih yang baik untuk supply dari dioda kiprok ini? Kita lihat dulu. Ini adalah berapa yang tadi? Coba saya cek dulu. 12, berapa ini? Paling 1,10. Jadi untuk charger aki supply dari trafonya ini harus di angka 14,90 atau 15 volt. Jadi saya menggunakan di input 15 voltnya ini untuk menyuplai ini. Biasanya setelah disaring di sini dia ada rugi daya sebesar paling sekitar 1 volt. Dia akan turun lagi ya. Coba kita cek. Oke ya Mas Bro, kita tes dulu keluaran dari sini, dari output kiprok. Jangan lupa arus DC atau arus satu arah, jadi harus benar-benar nggak boleh terbalik. Kita nyalakan dulu ya. Output dari arus DC biasanya dari dioda kiprok ini dia biasanya lambangnya ini, lambangnya plus. Coba kita lihat, perhatikan multitester saya, sekitar 15, berapa, 50-an ya, 60 lah. Nah, makanya saya gunakan dioda ini supaya voltasenya dia turun, karena output dari dioda kiprok ini lumayan agak besar. Jadi saya sarankan tambah lagi kiprok, ditambah lagi diodanya. Coba kita tes setelah keluar dari diodanya, dia turun di 14 volt, kita bulatkan 14 volt, 90. Jadi kalau multitesternya seperti ini, digital ini, dia tidak bisa stabil ya, karena arusnya masih belum 100% DC, jadi seperti ini. (14 volt), nah ini ganti lagi 14 volt, 80. Coba kita langsung coba charger akinya dulu. Oke, sekarang
saya lihat berapa voltase yang di aki ini. Sebentar. Sebentar Mas Bro, ini saya colokkan ke soket kabel propnya. Ini akhirnya shock Mas Bro. Sebentar ya. Sebentar. Nah, ini adalah pengecasan dari aki ya. Pengecasan normal itu tuliskan dulu. Di 12 volt, 60 sampai 14,90 volt. Nah, jadi begini maksud saya. Jadi pengisian di bawah dari 12,60 volt itu dikatakan pengisian jelek ya. Jika pengisian di atas 14,90 volt bisa dikatakan overcharger atau jelek juga, karena imbasnya nanti ke aki ini, sel di dalam aki ini akan cepat panas dan akan terbakar, dan aki ini akan short lama-lama. Jadi pemakaiannya tidak lama. Untuk saran saya, sebelum ganti aki kalian wajib mengecek berapa voltase yang keluar dari kiprok motornya, apakah normal atau tidak. Kalau normal silahkan langsung ganti aki. Oke ya, untuk pengisiannya yang keluar dari beda kiprok di aki ini 14,62 yang menandakan pengisian bagus ya, pengisian bagus. Dan di atas ini bahaya, jangan diteruskan lagi, nanti akinya akan rusak. Biasanya kenapa aki kok cepat panas pada saat dicas aki? Ada beberapa sebab. Biasanya trafo yang dipakai itu terlalu besar, ampernya itu terlalu besar. Di aki itu seperti aki basah ini ya, kalian lihat ampere yang disarankan itu 0,5 ampere, tidak ada 1 ampere, itu setengah ampere selama 10 jam. Maksimal ampere yang digunakan itu tidak lebih dari 0,7 ampere. Jadi kalau di atas itu pasti aki akan cepat panas, seperti itu. Jadi untuk saran saya,
Jangan pakai trafo charger aki untuk motor, jangan terlalu besar, nanti efek untuk akinya tidak bagus juga. Saya sarankan di bawah 5 ampere atau 3 ampere juga bisa, 2 ampere juga bisa, 1 ampere juga bisa. Cuman nanti yang membedakan durasi pengecasannya. Nah, itu biasanya kalau durasi pengecasannya cepat, biasanya yang akinya cepat panas. Seperti itu, karena ampere yang digunakan cukup besar. Mungkin cukup sekian dulu video dari saya dan sedikit ulasan dari video saya. Ya, saya mohon maaf kurang lebihnya bila ada salah-salah kata, mohon dimaklumi karena saya juga belajar ya. Semua itu juga perlu belajar, karena tanpa belajar kita tidak bisa apa-apa. Oke, sekian dulu video dari saya. Salam Kuku Ireng.